Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Januar Bagus Indranata, siswa manajemen pasca sarjana berkelas Institut akan menjelaskan tentang pasar bisnis dan pasar konsumen. Next. Pasar bisnis adalah sebuah organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang lainnya untuk dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak yang lain. Di antaranya adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, asuransi, distribusi, serta jasa-jasa. Kemudian pasar konsumen terdiri dari semua individu dari rumah tangga yang membeli ataupun mendapatkan barang jasa untuk konsumsi pribadinya. Dari pasar konsumen dan pasar bisnis terdapat beberapa perbedaan. Ditentukan dari 5 perbedaan. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen paling terlihat dari segmentasi pasar yang diterapkan. Pada dasarnya segmentasi pasar pada kedua pasar ini cenderung sama, karena keduanya melakukan proses transaksi jual beli barang dan jasa, dan namun perbedaannya segmentasi pasar antar pasar bisnis dan pasar konsumen terletak pada alur distribusi dan caranya. Untuk pasar konsumen semua dilakukan dengan cara yang mengalir dan tidak harus berurutan. Sebaliknya untuk pasar bisnis biasanya segmentasinya harus dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Kemudian yang kedua, perbedaannya terletak pada karakteristik khas dan permintaan barang. Ciri khas permintaan barang yang ada dalam pasar bisnis dan konsumen cenderung berbeda. Diawali dari sifat permintaan pada pasar bisnis yang merupakan turunan dari permintaan konsumen. Artinya permintaan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya kuantitas. Kemudian stabilitas permintaan barang di pasar bisnis juga relatif mudah terganggu daripada pasar konsumen. Sehingga ketersediaan stok barang yang harus diperhatikan dan benar-benar dijaga sebaik mungkin. Karakter permintaan ini juga dipengaruhi oleh segi elastisitas harga barang terhadap permintaan dari konsumen. Di pasar bisnis, perubahan harga ini tidak akan mempengaruhi permintaan karena pada dasarnya konsumen tetap membutuhkan barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungannya kembali. Sementara itu pasar konsumen, jika harga tinggi, konsumen cenderung membatasi daya beli mereka agar keuangan rumah tangga mereka tetap stabil. Kemudian yang ketiga yaitu terletak pada struktur pasar. Struktur pasar berbeda dengan di mana pada pasar bisnis lebih didominasi oleh jumlah pembeli yang kecil dengan kapasitas pembelian yang besar. Sedangkan pasar konsumen melibatkan pembeli dengan kuantitas yang banyak, tetapi jumlah pembelian masing-masing relatif kecil. Walaupun kualitas pembelian dalam pasar bisnis sedikit, bukan tidak mungkin penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pasar ini justru menjadi ladang distribusi yang cenderung mendatangkan banyak keuntungan dalam berbisnis. Yang keempat, perbedaannya terletak pada karakteristik strategi pemasaran. Dari segi karakteristik pemasarannya, pasar bisnis lebih menekankan pada kinerja keuntungan para penjual di dalamnya. Sebaliknya pasar konsumen berfokus pada pangsa pasar atau kuantitas target konsumen yang melakukan pembelian terhadap barang atau jasa setiap harinya. Karakteristik pemasaran antara kedua pasar tersebut diantaranya tipe pasar bisnis cenderung protektif dan pasar konsumen promosional. Kemudian penekanan promosi pasar bisnis dengan personal selling dan pasar konsumen dengan iklan. Kemudian tawar-menawar pada pasar bisnis lumrah terjadi dan di pasar konsumen jarang terjadi. Kemudian waktu pembelian di pasar bisnis harus sesuai dengan perencanaan dan di pasar konsumen bisa dilakukan sewaktu-waktu. Jadi next. Yang kelima atau perbedaan terakhir terletak pada hubungan pemasok barang dan pelanggan. Perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen yang terakhir bisa dilihat dari segi hubungan antar pemasok barang dan pelanggan. Pasar bisnis akan menghadapi banyak keputusan dalam melakukan suatu pembelian. Dan jumlah keputusan tersebut tergantung pada situasi pembelian di mana terdiri dari pembelian ulang atau langsung, adalah situasi pembelian di mana departemen pembelian memesan ulang secara rutin, biasanya seringkali dilakukan pemesanan secara otomatis sehingga pembelian dapat menghemat waktu pemesanan ulang. Kemudian pembelian ulang yang dimodifikasi. Ada situasi di mana pembelian ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat pengiriman, dan lainnya. Hal ini biasanya melibatkan keputusan tambahan antara pembeli dan penjual. Tugas-tugas adalah situasi pembeli di mana seorang pembeli membeli suatu barang atau jasa untuk pertama kali.
Semakin besar biaya, semakin banyak keputusan yang akan diambil, dan semakin banyak informasi yang dibutuhkan. Sehingga semakin lama waktu untuk menyelesaikannya, yang akhirnya membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Itulah diantaranya 5 perbedaan antara pasar bisnis dan pasar konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari pasar bisnis dan pasar konsumen. Dimulai dari pasar sifat-sifat pasar bisnis. Yang pertama adalah kehadiran pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dalam segi jumlah pembeliannya. Yang kedua, meskipun pembeli mungkin sedikit, mereka saling membeli dalam jumlah besar. Yang ketiga, pelanggan yang terkonsentrasi secara geografis, jadi berada di lokasi geografis yang luas. Keempat, didorong oleh permintaan pelanggan akhir karena produksi disesuaikan untuk konsumen akhir. Maka produk akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akhir. Yang kelima, permintaan tidak elastis karena harga di pasar ini tidak mempengaruhi permintaan. Yang keenam, fluktuasi permintaan cepat sehingga bisnis lebih suka membeli dengan harga terendah. Maka adanya kenaikan harga dapat menurunkan pembelian produk karena produk yang dijual dengan harga tinggi tidak akan laku di pasar. Yang ketujuh, untuk pembelian profesional dan proses pembelian sangat berorientasi pada detail. Yang kedelapan, memiliki proses pembelian yang diformalkan dengan melibatkan mengikuti protokol organisasi dan rantai komando yang lengkap. Kemudian untuk karakteristik atau sifat pasar konsumen. Pertama, pasar yang berfokus pada konsumen. Dua, pasar di pasaran konsumen melibatkan pembagian konsumen sesuai dengan kesukaan, minat, ketidaksukaan, nilai, dan pendapat mereka. Yang ketiga, branding. Dilakukan untuk mengubah atau meningkatkan persepsi konsumen terhadap publik. Yang keempat, pengemasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan kualitas untuk menarik pembeli di pasar. 5. Promosi menggunakan berbagai alat promosi berbeda untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam, permintaan produk konsumen bersifat elastis karena dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. Ya, sekian presentasi saya atau pemaparan saya terkait tentang pasar bisnis dan pasar konsumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.